Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa kita akan belajar lagi. Meskipun dari rumah, kalian tetap harus semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kalian bertemu dengan Bu Wiwit di sini untuk mempelajari tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak ini merupakan pelajaran IPA kelas 4 SD tema 7. Yuk anak-anak, kita lihat kepada tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ya, serta ditambah satu lagi yaitu gaya pegas. Selanjutnya, kalian juga harus dapat mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Ya, yuk sekarang kita masuk kepada pembahasan materi yang utama. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi ada 3 pokok. Yang pertama adalah jenis-jenis gaya. Selanjutnya, macam-macam gaya beserta contohnya, dan yang terakhir adalah manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita tengok satu persatu mulai dari jenis-jenis gaya. Ya, anak-anak, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya ada orang yang mendorong meja. Nah, itu berarti orang tersebut memberikan gaya kepada meja tersebut. Ya, contoh yang kedua adalah ada yang sedang membawa peti ya, dengan cara 2 orang tersebut memberikan gaya. Orang yang pertama menarik, sedangkan orang yang kedua adalah mendorong ya. Selanjutnya, jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Nah, anak-anak perhatikan, ini kakinya menendang bola, berarti dia memberikan gaya berupa gaya otot ya. Selanjutnya yang kedua adalah gaya listrik. Ya, kita banyak sekali ya memakainya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah gaya magnet. Kalian lihat, ini ada paku, bisa ditarik oleh magnet tersebut. Selanjutnya anak-anak adalah gaya gravitasi. Kemudian ada gaya pegas. Dan yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya gesek ini kalian perhatikan, ini ada lemari yang mau dipindahkan. Nah, untuk mengurangi gesekan, maka ini dibantu dengan kain ya. Nah, itu untuk bantuan dari agar mengurangi gesekan pada lantai sehingga si lemari mudah dipindahkan. Mari sekarang kita lihat satu persatu macam-macam gaya ya. Ya, anak-anak, kita lanjutkan dengan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita.
Jadi dari bagian tubuh kita itu ada yang namanya otot. Nah, itulah yang menghasilkan gaya otot. Kita lihat pada saat kita biasanya 17 Agustusan ya, tarik tambang. Nah, misalnya kelas X dengan kelas Y itu bertanding. Itu tarik ya, ototnya itu menggunakan otot tangan. Selanjutnya di sini ada ketika pelari ya, pelari itu kalau tadi tarik tambang tangan yang bekerja ototnya, sedangkan kalau untuk pelari itu adalah kaki yang digunakannya ya, jadi otot pada kakinya yang akan digunakan. Nah, itulah dia gaya otot. Selanjutnya kita lanjut kepada gaya yang lainnya. Ya, sekarang kita lihat gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan karena adanya muatan listrik. Nah, anak-anak, muatan listrik ini ada dua jenis, yaitu ada muatan listrik statis dan ada muatan listrik dinamis. Kalau kalian lihat, ini kalau suka bermain penggaris, nanti digosok-gosokkan ke rambut kalian. Kemudian sementara itu di meja sudah disediakan serpihan-serpihan kertas. Nah, itu bisa setelah digosok-gosok ke ini, kemudian didekatkan. Nanti si kertas-kertas ini akan menempel, ya, karena dia memiliki sudah bermuatan listrik. Nah, di sini sehingga kertas itu bisa tertarik, ya. Nah, ini yang namanya listrik statis. Artinya listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir, bukan aliran listrik, tapi ada listrik yang diam pada saat setelah digosokkan, jadi menempel listriknya. Sedangkan kalau yang di sebelah sini, anak menyalakan lampu itu, listriknya dinamis. Listrik berasal dari aliran listrik. Ketika dinyalakan, lampu bisa menyala. Nah, itulah untuk gaya listrik. Selanjutnya, di sini kita belajar tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh tarikan atau dorongan magnet. Jadi magnet ini ya memiliki kutub. Ada kutub positif dan ada kutub negatif. Serta magnet-magnet ini, magnet dapat menarik ya. Kalian perhatikan dari video sebentar ini. Nah, dari gambar ini ada yang bisa ditarik. Ya, misalnya di situ ada gunting, kunci, sementara yang lainnya tidak bisa tertarik ya. Nah, sekarang benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Ya. Nah, kalian bisa lihat contoh-contoh ya benda yang bisa ditarik oleh magnet itu adalah semua benda yang terbuat dari logam atau dari besi terutama ya. Jadi misalnya ini ada kunci, ada gunting, kemudian biasanya peniti ya, dan masih banyak barang lainnya. Kawat juga bisa ya. Nah, kita selanjutnya masuk kepada gaya yang lain. Nah, kita masuk kepada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Sehingga benda yang jatuh itu akan jatuh ke bawah, ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya buah ini ya ketika jatuh ya jatuhnya ke bawah, ya.
Jadi itu karena adanya gaya gravitasi. Nah, benda yang jatuh karena gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. Ya. Nah, kita lanjutkan kepada gaya selanjutnya. Gaya yang berikutnya adalah gaya pegas. Kalian lihat gambarnya, ada anak sedang memegang ketapel. Nah, apa sih gaya pegas ini? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Nah, di sini ada contohnya. Tuh, pakai ketapel ditarik, kemudian dilepaskan, nanti si peluru atau batunya itu bisa terlempar cukup jauh, ya. Berikutnya, nah ini juga pada alat panahan. Dia menarik ya sampai ini yang terbuat dari karetnya, ya. Yang ini dia tarik, kemudian dia lepaskan supaya bisa melesat ke tujuannya, ya. Nah, gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda. Ya. Nah, kita lanjutkan. Iya. Anak-anak, yang berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan, ya. Dua permukaan benda saling bersentuhan. Misalnya ini yang lemari dengan lantai. Nah, Ibu akan berikan contoh lainnya. Contohnya adalah seseorang yang naik sepeda. Gaya geseknya terjadi pada ban dengan jalan. Ya, kalau jalannya licin, dia bisa berlari kencang karena gaya geseknya kurang. Tapi kalau jalannya jelek, kemudian jalannya tidak beraspal, kemungkinan dia jalannya lebih lambat karena gaya geseknya sangat besar. Nah, itulah anak-anak contoh dari jenis-jenis gaya. Yuk kita lanjut ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat satu-satu dari gaya yang pertama, yaitu gaya otot. Apa sih manfaat gaya otot ya? Yang pertama manfaatnya agar kita dapat mengangkat dan mendorong benda. Kemudian yang kedua, agar kita dapat berjalan serta berlari, ya. Selanjutnya untuk yang kedua adalah manfaat gaya listrik. Gaya listrik itu yang pertama adalah untuk supaya kita dapat menyalakan alat-alat elektronik. Banyak ya alat-alat elektronik, misalnya televisi, kulkas, kemudian ada mesin cuci, ada blender, ada microwave, dan masih banyak lagi ya. Kemudian manfaat yang kedua, ya, gaya listrik itu untuk dapat menyalakan lampu atau penerangan supaya pada saat kita menemukan tempat yang gelap, kita tinggal nyalakan lampu atau baterai. Itu juga sama, memakai gaya listrik. Nah, selanjutnya kita kepada gaya yang ketiga. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut kepada gaya yang ketiga, yaitu gaya magnet. Gaya magnet ini apa sih manfaatnya ya? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama digunakan pada pintu lemari es atau kulkas.
Nah, kulkas kalian kan kalau ditutup slep gitu ya. Nah, itu karena ada ininya magnet. Jadi biasanya pintunya itu terbuat dari besi supaya bisa tetap menutup, dan di situ biasanya ada lapisan karetnya ya. Selanjutnya yang kedua, untuk menunjuk arah pada kompas. Alat kompas itu di situ ada magnet jarumnya. Nanti bisa bergerak menunjuk ke arah utara atau menunjuk ke arah selatan. Berikutnya, untuk memisahkan benda-benda yang terbuat dari logam, terutama ini di tempat pembuangan barang bekas ya, sehingga nanti bisa dipisahkan mana yang logam dan mana yang bukan logam. Berikutnya yang keempat, digunakan untuk mengunci kontak pensil. Selain pakai resleting, bisa juga pakai magnet ya. Kemudian untuk tas juga, banyak tas dari orang tua kita ya, mami-mami kita itu memakai magnet juga. Nah, selanjutnya untuk gaya yang keempat, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini sangat unik karena dimiliki oleh setiap benda di angkasa ini. Kita di bumi ini ada yang namanya gaya gravitasi bumi. Nah, apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah supaya manusia dan hewan dapat berjalan di atas tanah. Kalau enggak nanti kita bisa terlempar ke luar angkasa ya. Nah, yang kedua, menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi dan tidak terlempar tuh ke angkasa ya. Serta yang ketiga, menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi ya. Itu karena ada gaya gravitasi. Selanjutnya, mari kita lihat ke gaya yang kelima. Nah, anak-anak, gaya yang kelima manfaatnya, gaya pegas. Gaya pegas ini apa sih manfaatnya? Yang pertama, digunakan dalam pembuatan spring bed. Kalau tempat tidur kita terbuat dari yang disebut dengan spring bed, berarti di dalam tempat tidur kita itu banyak per-pernya ya, supaya kita tidurnya enak ya, bisa tidak keras begitu. Selanjutnya yang kedua, untuk bermain ketapel, terutama anak laki-laki nih kalau lagi mau ngambil buah mangga pakai ketapel ya. Kemudian ada juga olahraga yang memakai gaya pegas, yaitu olahraga panahan yang tadi diperlihatkan. Dan yang terakhir anak-anak, manfaat dari gaya gesek. Gaya gesek ini apa manfaatnya? Yang pertama, membantu benda bergerak agar tidak tergelincir ya. Misalnya di ban mobil, kalau pas direm itu bisa langsung berhenti. Kalau misalnya salah satu permukaannya licin, bannya licin, bisa si mobil tidak berhenti tapi terus saja ngeglosor ya. Nah, itu gunanya gaya gesek. Selanjutnya adalah yang kedua, membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Kalian sedang enak-enak naik sepeda, tiba-tiba ada kucing lewat. Nah, itu bisa langsung direm, kemudian agak sedikit dibelokkan si stangnya sehingga bisa kemudian si rodanya direm berhenti ya. Dan yang terakhir adalah untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Jangan sampai lemari sosorodotan ke sana sini atau meja ke sana sini ya. Nah, itu gunanya gaya gesek. Oke anak-anak, berikutnya. Nah, di sini Ibu memberikan tugas, tetapi tugasnya tidak dicantumkan di sini, melainkan tugas di-share di classroom-nya masing-masing. Nah,
Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar meskipun dari rumah. Satu hal lagi yang selalu Ibu pesankan, jangan lupa 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, serta yang ketiga adalah selalu menjaga jarak, ya, supaya kita tidak sampai terkena penyakit yang sedang pandemi saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akhiri pertemuan sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.